إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan antum dan antuna semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kita tentang tazkiyatun nufus, kita tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa kita sedang berada di 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. Itu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita, amal saleh kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan menyia-nyiakan 10 hari ini dengan amal-amal yang sia-sia, apalagi melakukan amal-amal yang durhaka, dosa, maksiat ketika 10 hari ini. Na'udzubillah. Karena 10 hari terbaik ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan siang hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Ini pendapat Syekhul Islam, juga pendapat banyak ulama. Malam harinya lebih afdal 10 akhir Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ala kulli hal, yang terpenting bukan mana dari 10 ini yang lebih afdal, 10 akhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah, bukan itu yang paling terpenting. Yang paling terpenting adalah kita mengisinya 10 ini dengan apa, ikhwan? Dengan iman dan amal saleh atau dengan kedurhakaan dan dosa kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas, dia akan berbekal untuk alam setelah kematiannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, datang seseorang Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu pertanyaannya, fa ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah? Siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahsanuhum aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika al-akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian dan paling bagus berbekalnya untuk alam setelah kematian. Bekalnya dengan apa? Dengan iman, takwa, amal saleh, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Apalagi pada waktu-waktu yang afdal, pada waktu-waktu yang utama, contohnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah sekarang, ya. Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, tingkatkan ibadah kita kepada Rabbul Alamin. Bahkan ada amal-amal yang dikhususkan pada 9 hari atau 10 hari ini, salah satunya memperbanyak takbir, takbir mutlak diantaranya ketika kita lagi di jalan, ketika kita di rumah, di kantor, ibu-ibu di dapur, dimanapun semua, perbanyak takbir kepada Allah azza wa jalla. Dan nanti takbir muqayyad dimulai di tanggal 9 Dzulhijjah, dinamakan takbir muqayyad karena terikat waktu dan keadaan, yaitu dilakukan setelah sholat wajib yang 5 waktu, dimulainya subuh hari tanggal 9
Selesainya terakhir di sholat asar di tanggal 13. 5 hari jadi. Itu takbir muqayyad nanti disyariatkan. Bagi orang yang berjamaah di masjid ataupun bagi ibu-ibu nanti di rumah misalnya. Tapi sekarang memperbanyak takbir mutlak dimanapun. Nah, ini di antara sunnah yang hilang bisa dikatakan boleh. Intinya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini manfaatkan benar-benar dengan apa? Dengan iman dan amal saleh, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang al-khauf. Kemarin sudah kita bahas di antaranya macam-macam khauf. Dan tidak ada 4. Yang pertama khauf tabi'i, khauf rasa takut tabiat manusia, naluri dasar manusia. Contohnya seperti manusia takut kepada binatang buas, takut kepada musuh yang kuat, takut kepada api yang berkobar besar, dan seterusnya. Ini nggak ada masalah. Selama khauf tabi'inya ini tidak berlebihan, tidak menjadikan dirinya berbuat maksiat, nggak ada masalah jelas. Yang kedua, khauf al-ma'siyah. Khauf yang mengandung rasa takut yang mengandung kemaksiatan. Kapan itu? Rasa takut yang menjadikan seseorang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Rasa takut yang menjadikan seseorang melakukan hal kedurhakaan maksiat kepada Allah. Takut kepada bos, disuruh apa? Melakukan maksiat, disuruh memanipulasi mungkin dari data yang benar, akhirnya dilakukan karena apa? Takut kalau nggak dapat gaji, nggak turun gajinya. Sebenarnya takut mengandung apa? Kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga takut ibadah, takut yang di dalamnya ibadah. Ini hanya kepada Allah dibolehkan nih. Rasa takut yang menjadikan hamba tersebut menghinakan diri hamba itu, membesarkan yang dia takuti tersebut, mengagungkan, bahkan tunduk kepada yang dia takuti. Ini hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla, nggak boleh kepada selain Allah. Takut yang bentuknya ibadah kepada Allah. Ketika seseorang takut kepada Allah, menjadikan dirinya tambah rajin beribadah, ini takut ibadah yang terpuji. Karena ada takut ibadah, tapi tercela. Takut kepada Allah, tapi menjadikan dirinya was-was, putus asa akan rahmat Allah. Allah nggak akan ampuni saya ini seterusnya. Ini nggak boleh. Walaupun itu takutnya kepada Allah, tapi menghasilkan yang tercela. Maka hati-hati, syaitan biasa masukkan ke situ tuh akhirnya. Takut kepada Allah yang terpuji harusnya menjadikan seseorang tambah bersemangat, tambah giat untuk beribadah kepada Allah karena dia tahu rasa takut ini dapat menghasilkan, melecutkan dirinya untuk tambah beribadah kepada Allah, tambah menjauhkan dirinya dari neraka Allah. Ini takut ibadah yang terpuji. Dan yang terakhir yang keempat, khaufus sir. Rasa takut yang tersembunyi. Di dalamnya mengandung kesyirikan. Takut kepada makhluk yang menjadikan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan makhluk itu, bahkan tunduk nurut kepada makhluk tersebut, mengagungkan makhluk ini nggak boleh, subhanallah. Numpang-numpang lewat apa jembatan harus klakson, ini itu luar biasa banyaknya dalam masyarakat kita. Nah itu sedikit flashback dari kajian yang terakhir. Hari ini insya Allah taala kita akan bahas tentang keutamaan dari rasa takut kepada Allah. Ini luar biasa banyak nih. Keutamaan-keutamaan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri kita ketika kita memiliki khasyatullah, ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nanti kita akan sebutkan juga insya Allah contoh-contoh rasa takutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh para sahabat insya Allah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang pertama. Keutamaan rasa takut kepada Allah yang pertama. Dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ini dinaungi di bawah arasy Allah. Jadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah.
Para ulama mengatakan kata-kata 7 ini bukan pembatasan. Bukan hanya 7 ini saja, tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan seperti ini. 7, 10, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk pengajaran kepada para sahabat supaya lebih mudah diingat. Karena dalam hadis yang lain lebih dari 7. Ada selain dari 7 ini maksudnya. Dan ini sering. Contoh Rasulullah SAW mengatakan izdanibu as-sab'a mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Itu 7 dosa besar. Apakah dosa besar hanya 7? Enggak, ada banyak. Puluhan bahkan ratusan dosa besar kan itu. Rasul menyebutkan 7 ini biasanya untuk apa? Pengajaran kepada para sahabat supaya lebih mudah diingat dan lebih mudah untuk terekam. Ini di antara hebat pengajaran Nabi SAW. Nah, jadi 7 ini bukan pembatasan kata para ulama. Ada 7 golongan di dalam hadis ini yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari 7 tersebut ada 2 dari syahid bahasan kita. Ada 2 dari syahid bahasan kita. Sebutkan 7 semua apa? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, orang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki, seorang hamba Allah laki-laki hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Ukhuwah Islamiyah. Yang ke-6, yang kelima, ini syahid bahasan kita nih. Warajulun qalabathum ra'atun dzata mansibin wa jamal. Fi riwayat dzata husnin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, rupawan, bangsawan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syahid bahasan kita nih. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah akan naungi nih. Laki-laki yang dia apa? Diajak berzina oleh orang wanita cantik, bangsawan, punya kedudukan luar biasa. Tapi kemudian dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini bukan hanya Nabi Yusuf ya. Siapapun dari hamba Allah, dan ini bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa masuk ke sini kata para ulama. Siapapun dari hamba Allah Azza wa Jalla yang diajak untuk berzina, diajak untuk apa? Berbuat maksiat kepada Allah, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini berat ini. Ini berat ini. Para ulama sampai mengatakan di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika terjadinya fitnah ini nih, fitnah Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imratul Aziz, digoda oleh istri sang mulia, biasa terkenal namanya Zulaikha, betul ya? Walaupun penamaan Zulaikha ini penamanya banyak yang mengatakan Israiliyat. Tidak dalil yang sahih tapi Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Tapi nggak apa-apa. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, istri dari sang mulia yang dikenal dengan Zulaikha ini, Nabi Yusuf ditimpa dengan belasan atau bahkan puluhan fitnah. Luar biasa. Berat. Nabi Yusuf seorang yang masih muda. Orang masih muda syahwatnya pasti berbeda dengan orang yang sudah tua. Nabi Yusuf dari luar, bukan dari situ. Orang luar maksudnya. Musafir itu biasanya lebih rentan untuk melakukan dosa dan maksiat karena nggak ada yang kenal dengan dirinya, betul ya? Kemudian Imratul Aziz ini disebutkan dalam riwayat berdandan luar biasa cantik nih, hampir setengah telanjang disebutkan untuk menarik Nabi Yusuf alaihissalam, untuk memikat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian nggak ada orang yang lihat, hanya berdua. Kemudian dia punya kedudukan bisa ngatur, tutup sana, tutup sini, tutup sana, tutup sini, selesai. Kemudian dia punya bangsawan, kedudukan luar biasa. Masya Allah, bayangkan belasan atau puluhan fitnah pada saat itu Nabi Yusuf tertimpa. Laula arra'a burhan rabbi, kalau bukan karena bukti yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan keburukan, itu perzinahan. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Dalam qiraat lain, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang selalu ikhlas di dalam amal salehnya. Karena itu kami selamatkan, subhanallah. Itu dalam surat Yusuf ayat 24 itu. Ayat menerangkan masalah itu. Syahid dari bahasan kita, satu kisah, satu kasuistik dicontoh Nabi Yusuf alaihissalam
Dan siapapun dari hamba Allah yang diajak berzina atau diajak berbuat maksiat dan dosa, kemudian dia mengatakan, ya, saya takut kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala selalu melihat diri saya, mengetahui diri saya, memantau diri saya, mengawasi diri saya, mendengar dari apa ucapan saya, bahkan yang terbetik dalam hati saya, Allah tahu. Nah, saya nggak berani, saya takut kepada Allah. Ini luar biasa. Ini orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah akan naungi pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Hari yang luar biasa mencekam, hari kiamat, ya, disebut al-faza'ul akbar. Hari di mana rasa takut yang sangat besar luar biasa. Karena pada saat itu Allah mendatangkan neraka ke mahsyar. Manusia dalam keadaan yang sama, nanti nggak ada yang berbeda. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan, fi riwayah buhman. Manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dikhitan, dalam riwayat lain tidak punya apa-apa, nggak memiliki apa-apa, nggak bawa apa-apa. Persis seperti ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, subhanallah. Manusia dalam keadaan yang sama tuh. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Apakah mereka tidak saling melihat, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak pakai pakaian, bayangkan. Ini semua manusia dalam keadaan yang sama loh, bayangkan. Al-amru asyaddun yawma idzin dzak ya Aisyah. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Gak sempat manusia memikirkan bagaimana aurat orang lain, bahkan aurat dirinya pun gak sempat. Coba untuk bayangkan ya. Bagaimana terasa takutnya hari itu berarti itu. Kalau aurat kita saja, kita nggak sempat memikirkan, berarti kan hari yang sangat mencekam ini luar biasa itu. Allah mendatangkan neraka sehingga ketika manusia melihat neraka, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika neraka jahanam didatangkan ke mahsyar. Kemudian apa? Manusia akan teringat dari seluruh perbuatan yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Saking mengerikannya nerakanya, jahanam. Saking menakutkannya jahanam neraka itu, manusia ingat langsung flashback. Oh, saya di dunia berbuat maksiat ini, dosa ini, semua ingat, bayangkan. Subhanallah, ikhwan. Sebulan yang lalu kita buat dosa mungkin kita lupa. Apalagi setahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, apalagi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nanti di akhirat ingat semua tuh ketika kita melihat neraka. Hari yang sangat mencekam, menakutkan, yang luar biasa hari itu. Wa anna lahu dzikra, tapi ingatannya nggak bermanfaat sama sekali. Nggak manfaat sama sekali, karena dia udah nggak bisa beramal lagi di dunia. Sudah meninggal kan gitu. Maka sudah Allah bangkitkan di hari kiamat tersebut. Pada saat itu manusia akan Allah jadikan matahari di atas satu kepalanya 1 mil. Sehingga manusia Allah takdirkan tidak meleleh, tapi tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan apa? Dosa yang dia lakukan di atas muka bumi. Ada yang tenggelam semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang tenggelam sampai kemudian apa? Mulutnya, subhanallah. Tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Hari yang luar biasa mencekam dan menakutkan pada saat itu. Dan pada hari itu ada manusia-manusia yang Allah Azza wa Jalla akan tolong di bawah arasy-Nya Allah Azza wa Jalla dengan naungan yang nikmat yang indah. Salah satunya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang ikhlas. Orang yang bersedekah menyembunyikan sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ikhlas. Dan yang terakhir, ini orang yang ikhlas dan orang yang punya rasa takut kepada Allah juga yang ketujuh. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang berzikir di dalam keheningan, bukan dalam keramaian, dalam keheningan. Bisa jadi malam, siang, nggak ada orang, sendiri, khalwat dia dengan Allah. Kemudian air matanya mengalir. Allahu Akbar. Ini bisa bermakna dua nih. Orang yang ikhlas, karena dia berzikir dalam keheningan supaya nggak dilihat orang. Yang kedua, orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berzikir, mengingat Allah, beribadah, khalwat kepada Allah, dia ingat tentang dosa-dosanya, dia muhasabah akan dosa-dosanya, kemudian dia menangis akan dosa-dosanya tersebut. Dia menyesal. Dia taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Khasyatullah. Ini orang yang punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kenikmatan luar biasa, Masya Allah. Syahid dari bahasa kita adalah hadisnya ada dua. Orang yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah. Orang yang beribadah dalam keheningan, tidak ada orang, kemudian air matanya
matanya mengalir. Dua-duanya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah akan naungi di bawah arasy-Nya Allah pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, ya, keutamaan yang kedua dari orang yang punya rasa takut kepada Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang yang punya rasa takut kepada Allah tidak akan masuk neraka. Allahu akbar. Ini kenikmatan luar biasa besar, ya. Makanya effort yang harus dikeluarkan untuk bisa dapatkan rasa takut ini harus besar, kan gitu. Usaha yang harus dikeluarkan, diusahakan itu harus besar. Karena keutamaannya nggak main-main, luar biasa. Tidak tersentuh api neraka, bayangkan, nggak masuk ke neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar'." Tidak akan masuk neraka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Jadi seorang hamba yang air matanya mengalir, nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, hamba ini tidak akan masuk neraka. Kemudian Rasul mengibaratkan hatta ya'udal laban fi dhar', sampai hingga air susu itu kembali ke dalam putingnya. Kambing itu ketika keluar susu itu kan dari apa? Puting dari kambing tersebut atau sapi tersebut, kan gitu. Kalau susu itu sudah keluar kan nggak mungkin masuk lagi, nggak mungkin naik lagi itu susu, betul ya? Nah, Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang punya rasa takut kepada Allah tidak akan masuk neraka sebagaimana air susu yang sudah keluar dari puting kambing atau puting hewan ternak masuk lagi. Itu nggak mungkin, kan gitu. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan membakarnya dalam api neraka. Bahkan matanya tidak akan tersentuh dari api neraka Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga lainnya, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mishkah, ainani la tamassuhuma an-nar. Ada dua mata. Yang kedua mata ini tidak akan tersentuh api neraka Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Air mata yang menangis, yang keluar karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, takut akan neraka Allah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya. Wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga dari musuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Ribat. Seorang yang berjaga-jaga zaman dulu kan di perbatasan kaum muslimin atau di malam hari ketika menjaga pasukan supaya nggak diserang musuh. Ini jihad nih, luar biasa. Nah, mata ini nih yang menjaga-jaga dari pasukan musuh, ini mata juga tidak akan pernah tersentuh api neraka Allah Azza wa Jalla. Syahid bahasan kita yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang keluar menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kan orang meneteskan air mata itu banyak sebabnya. Betul ya? Banyak sebabnya. Para ulama mengatakan itu sampai 10 macam air mata. Ada air mata haru, ada air mata bahagia, ada air mata sedih, ada air mata terharu, betul ya? Ada air mata munafik, naudzubillah. Tapi air mata yang bisa memadamkan api neraka Allah hanya satu. Air mata yang mengalir menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang mengalir menetes karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa, ikhwan. Karena itu kalau antum baca bagaimana ciri khas orang-orang saleh terdahulu, ini salah satunya, ini ciri khasnya. Air matanya mudah mengalir karena takut kepada Allah. Air matanya mudah menetes karena takut kepada Allah. Jadi menetesnya, mengalir air matanya bukan karena nonton film. Nah, sama sekarang gitu ya. Film sedih, film terharu, nangis. Bukan air mata ini yang bisa memadamkan api neraka Allah, tidak. Tapi air mata ketika orang sholat, kemudian mungkin dia baca ayat tentang surga, dia baca ayat tentang neraka, dibaca ayat tentang apa? Rahmat Allah, azab Allah, menjadikan dirinya takut, kemudian meneteskan air matanya, contoh. Ini air mata yang bisa memadamkan api neraka Allah. Ketika dia baca Al-Quran, mungkin direnungi, ditadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut, meneteskan air matanya.
Dia ingat tentang azab di neraka, atau dia ingat tentang azab di dalam kubur, bagaimana beratnya nanti sakaratul maut, bagaimana beratnya ketika di mahsyar, kemudian dia meneteskan air mata. Ini air mata yang bisa memadamkan api neraka Allah, ya. Air mata yang takut karena Allah tabaraka wa taala. Air mata yang menetes karena takut kepada Rabbul Alamin. Takut kepada siksa dan azab Allah tabaraka wa taala. Air mata yang menetes karena takut dosa-dosanya nggak diampuni. Air mata yang menetes karena takut amal salehnya nggak diterima oleh Allah. Ini air mata yang dapat memadamkan api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka coba tanya kepada diri kita masing-masing. Kita punya kedua mata ini, apa jangan-jangan nggak pernah nangis seumur hidup kita? Kan ada orang seperti ini, Ikhwan. Mungkin dididik dari kecil luar biasa keras, sehingga ketika besar nggak bisa nangis. Dipaksakan diri untuk nangis nih, gimana caranya, subhanallah. Karena ciri khas seorang yang saleh, air matanya mudah menangis, mudah menetes karena takut kepada Allah. Tanya kepada diri kita masing-masing, kita teteskan air mata ini nih, kenapa? Apa sebabnya? Karena terharu doang, menonton film doang, karena bahagia doang, kenapa kan gitu? Bukan nggak boleh tuh terharu bahagia, silahkan kan. Tapi satu-satunya air mata yang bisa memadamkan api neraka Allah, air mata yang tidak akan tersentuh api neraka Allah, hanya air mata yang menetes karena takut kepada Allah Taala. Ini keistimewaan luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sangat luar biasa nih. Seperti disebutkan oleh Aisyah, seorang sahabat yang bernama Ubaid bin Umair radhiyallahu taala anhu berkata, pernah mendatangi Aisyah suatu hari. Kemudian Ubaid bin Umair meminta Aisyah menceritakan sesuatu yang paling menakjubkan dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun menangis kemudian bercerita. Jadi sebelum cerita Aisyah nangis dulu, ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kata Aisyah, satu malam kata Aisyah, beliau sholat. Satu malam kata Aisyah, beliau sholat. Sebelum beliau sholat, beliau minta izin kepada, berkata kepada diriku, "Dharini ya Aisyah, dharini ata'abbadu al-lailati li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam ini. Maksudnya mau sholat, Rasulullah SAW mau sholat, mau ibadah malam kan gitu. Maka Aisyah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku sangat bahagia berada di dekat dengan diri. Jika berdekat dengan diri, aku sangat bahagia. Tapi aku pun senang melakukan apapun yang dapat membuatmu bahagia. Ya Rasul. Maka Rasul salat kata Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sampai kemudian jenggotnya basah. Basah dengan apa? Air mata. Beliau kemudian salat sampai jubah beliau basah dengan air. Beliau salat sampai alas sujud basah dengan air mata. Ini masya Allah luar biasa ya. Coba yang berarti nangis Nabi SAW luar biasa ini. Jenggotnya basah, bajunya basah, alas sujud basah dengan air mata. Allah. Sampai kemudian Bilal mengumandangkan azan subuh. Berarti apa? Dari malam sampai subuh itu. Allah, luar biasa. Ini manusia yang pasti dapatkan surga, bahkan surga yang paling tinggi. Ini manusia yang pasti diampuni dosanya yang lalu akan datang. Lihat ibadah. Sampai subuh sholat malam. Allah. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat. Dan masih ada apa? Bekas tangisan Nabi SAW. Ketika nangis masih ada bekasnya di situ. Maka Bilal bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau terus menangis seperti ini? Padahal dosa-dosamu yang lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, wahai Bilal? Laqad unzilat alayya al-lailata ayah. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaru fiha. Nah. Sungguh tadi malam telah turun satu ayat kepada diriku. Celaka seseorang yang baca ayat ini tapi dia tidak mentadabburi baik-baik ayat ini. Ayat apa itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akal pikiran.
Celaka kata Nabi SAW orang yang baca ayat ini tapi kemudian apa? Tidak mau merenungi ayat ini dengan baik, nggak mau mentadabburinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini contoh lihat. Manusia yang Allah masukkan rasa takut di dalam hati ini luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini saya katakan tadi, ciri khas seorang yang saleh itu air matanya mudah mengalir karena takut kepada Allah. Para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para immatul mujtahidin, para ulama salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Itu air matanya luar biasa mudah sekali, luar biasa menetes karena takut kepada Allah. Dan ini sebuah kenikmatan besar, ya. Ini sebuah kenikmatan besar. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa seperti ini. Yang ketiga, ikhwan. Di antara keutamaan yang ketiga dari orang yang punya rasa takut kepada Allah akan memperoleh kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Akan memperoleh cinta Allah. Di orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah akan memperoleh cinta Allah, cintanya Allah. Dia akan dapatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada dua tetesan dan dua bekas. Ini dua tetesan yang paling Allah cintai, dua bekas yang paling Allah cintai. Dua tetesan yang Allah cintai. Apa saja itu? Yang pertama, syahid bahasan kita, dumu'in fi khasyatillah. Tetesan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tetesan air mata karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu air mata yang paling atau tetesan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini syahid bahasan kita nih. Tetesan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa qatratu dami tuhraqu fi sabilillah. Yang kedua, tetesan darah yang mengalir karena jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang berjihad, orang berjihad kemudian apa? Terluka, darahnya menetes, itu tetesan yang paling Allah cintai luar biasa. Makanya orang yang berjihad ketika mati syahid dikuburkan langsung seperti itu. Nggak dikafani dengan langsung apa? Di bajunya tersebut. Nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti itu, tapi darahnya mengeluarkan wangi yang luar biasa seperti wangi kasturi. Wa ammal atharan, adapun dua bekas tadi dua tetesan. Tetesan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah, tetesan darah yang di jihad di jalan Allah. Nah, ini dua bekas yang paling Allah cintai. Apa itu? Yang pertama, fa'atharun fi sabilillah, bekas di jalan Allah Azza wa Jalla. Bekas di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama menyebutkan yang pertama, maksud bekas di jalan Allah, bekas jihad di jalan Allah. Mungkin ketika jihad ada luka-lukanya, ada bekas luka, betul ya? Khalid bin Walid luar biasa itu bekas lukanya sebanyak-banyaknya dan kebanyakan di depan bekas lukanya. Nah, bekas itu yang paling dicintai oleh Allah. Wa atharun fi sabilillah. Atau bisa juga fi sabilillah, kata-kata fi sabilillah bisa bukan hanya khusus untuk jihad. Bisa salah satunya bisa khusus bisa juga masuk kepada menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi man kharaja min baitihi man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama itu dari rumahnya, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Nah, salah satu bekas yang ini nih. Apa maksudnya? Bekas dari ketika dia menuntut ilmu syar'i. Contohnya apa? Tulisan, betul ya? Catatan yang dia tulis itu kan ada bekasnya ketika dia menuntut ilmu syar'i itu. Luar biasa, Masya Allah. Tulisan yang dia tulis kan gitu. Atau mungkin apa? Ada bekas sesuatu ketika dia keluar jalan Allah tabaraka wa ta'ala dan seterusnya. Dan bekas yang kedua, wa atharun fi fariidatin min faraidillah. Dan bekas yang kedua, bekas dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan atau diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Allah mewajibkan perintah kepadanya, ternyata ada bekasnya. Ini diantara apa? Bekas yang paling Allah Azza wa Jalla cintai.
Misal seorang banyak sholat malam atau banyak sholat, kakinya kemudian ada keras atau apa kan gitu. Rasulullah SAW kan di kakinya sampai apa ya, tafattar qadamah, mengeras kakinya, bengkak-bengkak kakinya. Ini kan bekas ketika menjalankan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla. Ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan memperoleh kecintaan Allah Ta'ala. Ya kawan, subhanallah, kita boleh nggak dapatkan apapun di atas muka bumi ini, tapi kita nggak boleh nggak mendapatkan cinta Allah. Kita nggak dapat cinta Allah Azza wa Jalla, nggak dapat segalanya. Walaupun mungkin dunia, wah di genggaman kita luar biasa semua kita dapat. Tapi kalau kita nggak dapatkan cinta Allah, nggak dapat apa-apa pada hidupnya. Salah satu cara untuk bisa dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada diri kita, ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Keutamaan dari rasa takut kepada Allah. Mendapatkan keberuntungan dan pohon tuba di surga. Jadi kita jelaskan. Mendapatkan keberuntungan dan pohon tuba di surga. Jadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan dapatkan keberuntungan, keuntungan besar luar biasa, dunia akhirat jelas, dan dia akan dapatkan pohon tuba di surga. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani Sahih Al-Jami', Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu. Tuba seseorang yang dapat mengendalikan lisannya, dia dapat menjaga lisannya, mengendalikan lisannya, tuba dia. Tuba di sini bisa diartikan dua. Yang pertama beruntung, yang kedua dapatkan pohon tuba. Contoh dalam hadis lain, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dalam keadaan asing dan akan menjadi asing. Maka tuba orang-orang yang asing. Nah, ini bisa diartikan beruntung orang-orang yang asing atau mendapatkan pohon tuba orang-orang yang asing. Apa itu pohon tuba? Dalam sebuah hadis disebutkan, silsilah sahihah, tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah sebuah nama pohon di surga. Masiratu mi'ati amin. Besarnya pohon tuba ini di surga itu sejauh perjalanan 100 tahun perjalanan. Di besarnya pohon tuba ini kan nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla hakikatnya seperti apa. Ini saking menunjukkan pohon ini luar biasa besar, indah, bagus, luar biasa. Kalau kita berjalan dari ujung pohon tuba sampai ujungnya 100 tahun baru selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Pakaian penduduk surga itu keluar dari tangkai-tangkai kelopak bunganya. Allahu Akbar. Pakaian penduduk surga nih, pakaian-pakaian penduduk surga itu keluar dari tangkai kelopak dari bunga pohon tuba itu. Itu tuba. Nah, makanya kalau disebut tuba bisa bermakna dua. Beruntung orang tersebut, untung dunia akhirat jelas, atau dapatkan pohon tuba orang itu. Salah satunya ini, tuba liman malaka lisanahu. Tuba, beruntung dan dapatkan pohon tuba, orang yang lisannya bisa dia jaga, bisa dia manage. Yang kedua, wasa'a baituhu, orang yang rumahnya meluaskan dirinya. Maksudnya apa? Nikmat ketika berada di rumah bersama keluarga. Adem, nikmat. Bukan ketika masuk rumah mau keluar lagi. Selalu meribut masalah dalam rumahnya. Ini salah nggak? Beda-beda. Rumahnya menjadikan dadanya lapang, nikmat berkumpul bersama keluarga dan seterusnya. Yang ketiga, syahid bahasan kita masalah takut kepada Allah nih. Wa baka ala khati'atih. Dan orang yang menangisi kesalahan-kesalahannya, menangisi dosa-dosanya, dia beruntung dan dia dapatkan pohon tuba di surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa nih, luar biasa. Keistimewaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dia akan Allah berikan keuntungan dunia dan akhirat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan pohon tuba kepada diri. 100 tahun perjalanan pohon tuba itu besar. Pakaian penduduk surga keluar dari kelopak petangkai bunga dari pohon tuba tersebut. Allahu Akbar. Dan ini adanya di mana? Ada di surga jelas. Ada di surga. Nggak ada pohon tuba ini di neraka, nggak ada. Jelas, subhanallah. Makanya yang kelima ya kawan, keuntungan atau keutamaan
Dari orang yang punya rasa takut kepada Allah, yang kelima nyambung sebelah sini, mendapatkan jaminan surga orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yang kelima tuh, mendapatkan jaminan surga. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, jaminannya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa itu, Masya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, itu yang kelima ya. Betul itu yang kelima kan? Atau itu betul yang kelima kan? Yang pertama tadi mendapatkan naungan. Kelima, Ustaz. Nah, betul yang kelima. Ya. Nah, betul Ustaz, kelima. Barakallahu fiik. Yang kelima mendapatkan jaminan surga Allah Azza. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman. Surat 55 Ar-Rahman ayat 46. Surat Ar-Rahman surat 55 ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, maka ada dua surga baginya. Allahu Akbar. Orang yang takut kepada Allah ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla, maka punya dua surga bagi orang ini. Orang yang punya rasa takut kepada Allah ketika dia menghadapkan dengan Allah, berarti orang ini yakin bahwa dirinya nanti akan menjadi terdakwa nanti di hari akhirat. Allah akan menjadi hakimnya dan Allah akan bertanya tentang apa? Tentang seluruh perbuatannya. Makanya di atas muka bumi ini orang yang yakin seperti ini nggak akan main-main tuh tindak tanduknya di atas muka bumi ini. Gerak-geriknya, amalannya, perbuatannya. Karena dia tahu dia pasti akan dihadapkan di hadapan Allah. Dia takut kepada Allah. Di hadapannya ada sesuatu yang haram. Enggak, saya nggak berani. Saya akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan Allah akan bertanya tentang perbuatan saya semua. Nggak mau saya. Ini orang yang rasa takut kepada Allah nih. Dia akan dapatkan dua surga kata Allah Azza wa Jalla. Dia akan dapatkan dua surga. Allah tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nazi'at. Dalam surat An-Nazi'at ayat ke 40 dan 41. Ayat ke-40 dan juga 41. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Dia takut akan kebesaran Allah tabaraka wa taala wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan hawa nafsunya yang buruk. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Allahu akbar. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang punya rasa takut kepada Allah dia akan dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sahihkan Syekh Al-Albani Sahih Al-Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj." Siapa yang merasa takut, maka dia akan berangkat di awal malam. Cepat-cepat dia akan mempersiapkan masa diri. Wa man adlaj balagal manzil. Barang siapa yang berangkat di awal malam, dipersiapkan, kemudian berangkat dengan cepat, dia akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah yang ditawarkan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla itu surga Allah. Surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya. Awal dari hadis ini, barang siapa yang khafa, barang siapa yang takut, ya, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan bergegas tuh, berangkat cepat-cepat, bersiap, berbekal untuk alam setelah kematian. Ketika cepat-cepat berbekal, berangkat, maka dia akan sampai ke tujuan. Ketahuilah, barang dagangan Allah yang ditawarkan Allah itu mahal. Yang ditawarkan Allah Azza wa Jalla atau barang dagangan Allah itu surga Allah. Yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang leha-leha, santai, tenang, nggak bisa. Harus dengan apa? Badlatun nafs, dengan menghinakan diri kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kepada makhluk, kepada Allah dihinakan dirinya. Kemudian dengan apa? Ijtihad, sungguh-sungguh, semangat untuk dapatkan surga, baru bisa dapatkan surga. Ini dapatkan surga mimpi. Kayak tiduran, ya Allah, kasih surga dengan Allah. Ibadah enggak, amal soleh enggak, taat sama Allah enggak, maksiat iya. Gimana ini? Ini mimpi namanya, subhanallah. Para pemimpi, na'udzubillah. Karena orang yang benar rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya akan menjadikan dirinya, melecutkan dirinya untuk beribadah kepada Allah.
Rasa takutnya tersebut akan menjadikan dirinya akan tambah apa? Tambah takut kepada Allah, akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya. Subhanallah, ini yang kelima. Yang keenam, keutamaan dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak, surat 67 ayat ke-12. Surat Al-Mulk, surat Tabarak ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, Allah sebutkan yakhshawna rabbahum, mereka punya khasyatullah, rasa takut kepada Rabb mereka. Mereka punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla bil ghaib, yang tidak terlihat. Allah enggak kelihatan. Allah Azza wa Jalla ghaib, betul ya? Pahala, dosa, surga, neraka, malaikat, Allah dan seterusnya itu banyak yang gaib, nggak kelihatan, tidak terlihat kasat mata kita, betul ya? Gaib. Tapi orang ini walaupun gaib, dia takut kepada Rabb-nya. Dia takut kepada Allah Azza wa Jalla walaupun Allah tidak terlihat oleh dirinya. Dia akan dapatkan dua istimewa. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka akan dapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Allahu Akbar. Mereka akan dapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Ampunan Allah Azza wa Jalla, siapa yang nggak mau? Ketika kita nanti dihisab, kemudian ditimbang di mizan, kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla pahala dan dosa kita kan? Kalau Allah Azza wa Jalla ampuni semua dosa kita, kemudian Allah berikan pahala yang besar kepada kita, berarti timbangan lebih berat mana? Mizan hasanat kita lebih berat. Amal kebaikan kita pasti lebih berat daripada amal keburukan kita. Di mana tempatnya? Surga Allah Azza wa Jalla berarti. Istimewa luar biasa bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul menceritakan dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Rasul menceritakan dari perbuatan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Islam, itu sebelum umat Nabi SAW maksudnya. Rasul menceritakan inna rajulan hadarahul maut, sesungguhnya di antara umat-umat sebelum kalian ada yang sudah sakaratul maut, seorang laki-laki yang sekarat. Kemudian falamma ya'isa minal haya, ketika dia menyadari hidupnya hanya sebentar lagi, ausa ahlahu, dia berwasiat kepada keluarganya. Wasiatnya nih nggak main-main, luar biasa. Idza ana muttu fajma'u li hataban katsiran wa auqidu fihi naran. Apabila aku meninggal nih, ini wasiat orang ini nih. Apabila aku mati, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Suruh kumpulin kayu bakar banyak. Lalu bakarlah tubuhku di atasnya hingga bakarlah tubuhku di atasnya tersebut. Hatta idza akalat lahmi wa hasalat ila 'azmi famtuhishat. Sampai apa? Engkau bakar diriku sampai tubuhku di atasnya seluruh daging dan tulangku menjadi abu. Semuanya harus jadi abu kata diri. Sudah jadi abu, apa kemudian yang dilakukan? Fakhudhuha. Kemudian ambillah. Kumpulkan abu tersebut, ambil. Kumpulkan abunya, kemudian apa? Ambil. Fathanuha, kemudian tumbuklah abu itu. Sudah jadi abu disuruh tumbuk, luar biasa. Tumbuklah abu itu. Sudah ditumbuk, berarti sudah abu tambah jadi abu lagi, tambah halus lagi. Tsummanzuru yauman rahan. Kemudian engkau tunggu hingga hari bertiup angin kencang. Sudah jadi abu tadi ya. Engkau tunggu, ini wasiat dirinya kepada keluarganya nih, subhanallah. Engkau tunggu sampai apa? Hari bertiup kencang. Fadruhu fil yammi. Ketika hari bertiup kencang, maka taburkan jasadku ke laut. Taburkan debu yang tadi itu, yang jasad debu tadi, taburkan ke laut. Fa'alu. Maka dilakukan oleh keluarganya tersebut, dibakar sampai kemudian jadi abu-abu, ditumbuk lagi, nunggu hari angin yang kencang, kemudian disebar. Subhanallah. Fajama'ahu Allah. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan dirinya semula.
Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah bisa menciptakan yang nggak ada jadi ada. Apalagi masih ada nih, masih ada bekas atau debu. Walaupun debu tersebut sudah kemana-mana kan gitu ya. Fajama'ahullah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatukan kembali Abu dari yang tadi mayat tadi itu. Allah bertanya. Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin tahu sebenarnya. Allah ingin menguji sama dirinya. Faqala lahu lima fa'alta dzalik. Allah bertanya kepadanya, kenapa kau lakukan itu ya fulan? Qala min khasyatika. Ini syahid bahasan gitu. Ini keistimewaan luar biasa. Karena takut kepadamu ya Allah. Karena rasa takut kepadamu ya Allah. Ini apa? Takut dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah mungkin kan gitu. Takut amal solehnya kemudian nggak diterima oleh Allah. Takut akan azab Allah. Takut akan siksa Allah. Dia lakukan ini. Dia bukan nggak tahu, Allah Maha tahu mengumpulkan itu semua. Dia tahu Allah bisa mengumpulkan itu semua. Tapi rasa takutnya seperti itu menjadikan dirinya berpesan seperti itu kepada keluarganya. Min khasyatika ya Allah. Karena rasa takut kepadamu ya Allah. Faghafarallahu lahu, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dirinya. Allahu Akbar. Allah mengampuni dirinya. Ajib, luar biasa ikhwan. Itu utama orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7 berarti. Selalu merasa aman dan tentram hidupnya. Allahu Akbar. Selalu merasa aman dan tentram hidupnya. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, hidupnya akan selalu merasa aman, tenang, tentram, nikmat, dunia dan akhirat. Dua-duanya, dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Nuaim dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, "Wa izzati, demi keperkasaanku," kata Allah, "la ajma'u li 'abdi amnaini wala khawfaini." Aku, kata Allah, tidak akan mempertemukan, tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri seorang hamba. Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut pada diri seorang hamba. Apa itu? In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Yang pertama, jika dia merasa aman dari siksaku ketika ia berada di dunia, maka ini merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari azab Allah. Apa jadinya? Wah, ini berbuat maksiat, dosa, luar biasa. Karena merasa aman dari siksa Allah. Niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba. Allahu Akbar. Allah akan menjadikan diri orang tersebut takut nanti di hari kiamat ketika Allah mengumpulkan seluruh hamba. Ya, Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut. Yang kedua, wa in huwa khafani fid dunya amintuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Sedang kata Allah tabaraka wa taala, sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, sebaliknya nih, orang ini takut kepada Allah ketika di dunia, nggak berani melanggar larangan Allah, nggak berani berbuat dosa, nggak berani berbuat maksiat, nggak berani berbuat durhaka kepada Rabbul Alamin, takut kepada Allah. Niscaya aku akan memberikannya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba. Allah kasih rasa aman bagi mereka. Allah kasih rasa aman bagi mereka ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar nanti. Allah berikan rasa aman. Nah, luar biasa nih. Allah berikan rasa aman di dunia dan juga mana? Di akhirat. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik, dikisahkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang pemuda yang menghadapi sakaratul maut. Pemuda ini sakaratul maut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda ini, bagaimana perasaanmu saat ini? Bagaimana wahai fulan perasaanmu saat ini nih ketika engkau mau merenggut sakaratul maut? Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, kata beliau, aku benar-benar mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Tapi di samping itu aku benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini. Lihat. Dia berharap dan dia takut. Boleh? Dia berharap akan ampunan dan ridha Allah dan dia takut akan dosa-dosanya. Kan gitu ya? Mendengar jawaban itu Rasul menyebutkan apa? La yajtami'ani
fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perasaan ini nih, harap dan takut, raja dan khauf, menyatu dalam hati seorang hamba seperti kondisi sekarang ini nih, di sakaratul maut nih, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan apa yang dia harapkan dan akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Allahu Akbar. Apa yang diharapkan? Rahmat Allah, karunia Allah, surga Allah, ampunan Allah. Allah akan berikan itu. Itu yang diharapkan. Apa yang dia takuti? Dosa-dosanya nggak diampuni. Allah Azza wa Jalla akan apa? Akan jauhi itu rasa takut. Takut akan adab Allah, takut dosa-dosanya nggak diampuni, takut apa? Amal soleh nggak diterima. Allah amankan dari apa yang dia takuti tersebut. Allahu Akbar. Selalu merasa aman dan tentram hidupnya dunia akhirat. Wah, orang punya rasa takut kepada Allah luar biasa ini. Luar biasa, Masya Allah. Kenikmatan besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Luar biasa. Yang kedelapan, di antara orang yang punya rasa takut kepada Allah, keutamaannya diselamatkan, selalu diselamatkan atau selalu diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya di dunia. Subhanallah. Jadi hamba-hamba Allah yang punya rasa takut kepada Allah, Allah akan selamatkan selalu dari himpitan masalahnya di dunia, dari problem hidupnya di dunia. Kita hidup di atas muka bumi ini nggak mungkin nggak diuji, ya kawan. Setiap orang ujiannya pasti beda-beda. Setiap orang pasti masalahnya beda-beda. Setiap orang pasti apa? Himpitan dunianya beda-beda, kan gitu. Maka caranya tidak lain tidak bukan salah satunya adalah punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ma'ruf, 3 orang yang terkurung dalam gua. Betul ya? Hadis Bukhari Muslim itu, subhanallah, terutama riwayat Muslim. 3 orang terkurung dalam gua, kemudian gua tertutup dengan batu besar. Setiap dari mereka kemudian apa? Mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal saleh yang kita miliki. Hanya Allah yang bisa selamatkan kita. Dari 3 orang tersebut, salah satu syahid bahasan kita apa? Seseorang yang ingin menzinahi sepupunya sendiri. Yang pertama dia ingin nikahi sebenarnya sepupunya itu, tapi sepupunya nggak mau, padahal dia orang yang paling dicintai. Dia nggak mau sepupunya. Tiba-tiba satu hari sepupunya tersebut datang kepadanya butuh uang. Maka orang ini mengatakan, boleh aku berikan, tapi engkau harus zina dulu, engkau harus tidur dulu dengan diri. Nah, karena terpaksa sepupunya mau. Ketika sudah berada di atasnya, maka sepupunya mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah, takut engkau kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Itu dengan pernikahan, bukan perzinahan seperti itu. Nah, orang tersebut punya rasa takut luar biasa, gemetar diriku, kata dirinya. Kemudian aku tinggalkan dirinya, padahal dia orang yang paling aku cintai, wanita yang paling aku cintai. Dan aku juga berikan kepadanya 1.000 dinar. Karena dia butuh pada saat itu uang, kasih. Iya. Berarti apa? Dia meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah. Betul ya? Karena itu Allah Azza wa Jalla buka pintu gua tersebut, bergeser batu itu. Maka siapapun, kata para ulama dari hadis ini, yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan selalu hadir dalam setiap masalah hidupnya untuk memberikan jalan keluar, solusi yang paling terbaik bagi dirinya. Nah, orang yang takwa kepada Allah itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah pasti kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka kepadanya. Itu orang yang punya rasa takut kepada Allah karena dia bertakwa kepada Allah. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan selalu berikan keselamatan, jalan keluar dari setiap masalahnya di dunia. Kemudian yang ke-9 ya, betul ya? Disegani oleh seluruh makhluk. Allahu Akbar. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan disegani oleh seluruh makhluk. Ali bin Abi Thalib berkata dalam Hilyatul Awliya, begitu juga ini perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, siapapun orang yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya, segan kepadanya. Siapapun yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah, niscaya dia akan takut kepada semua makhluk Allah. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka
dia akan Allah masukkan dalam hati orang tersebut takut kepada semua makhluk. Ini istimewa nih, Mas. Makanya kalau kita lihat orang soleh itu disegani orang luar biasa. Walaupun orang soleh ini nggak bisa berantem gitu. Mungkin biasanya kalau orang yang ditakutin kan apa? Bisa berantem jawara gitu. Iya. Ini orang yang berilmu, orang yang soleh, orang segan sama dia. Hatta jawaranya jagoannya segan sama dia. Allah Azza wa Jalla menanamkan itu memang dalam hati orang-orang untuk segan kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi mengatakan, seberapa besar rasa cintamu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan mencintaimu. Seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan menyegani. Allah luar biasa perkataan ini. Dan syu'abul iman ini. Nah, ini yang orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dan yang terakhir, keutamaan yang terakhir dari orang yang punya rasa takut kepada Allah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, masih banyak ya. Ini mudah-mudahan cukup. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 56, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a." Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Ya, Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah dua. Rasa takut dan juga penuh harap. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, para ulama menyebutkan doa orang-orang mukmin yang punya rasa takut kepada Allah, maka doa-doa mereka biasanya Allah Azza wa Jalla dengan mudah untuk mengabulkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan sahih dari Syekh Albani. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah berdiri dari majelisnya untuk beranjak pergi, maksudnya selesai majelis, hingga beliau mendoakan para sahabatnya dengan doa ini. Doa ini sering kita dengar nih ketika kunut Twitter di Ramadan mungkin biasanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Sampai akhir panjang doanya. Tapi yang awalnya syahid bahasan kita masalah rasa takut nih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Ya Allahu Akbar. Rasul tidak beranjak pergi dari majelis kecuali doa ini, bayangkan, luar biasa. Istimewa nih. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari kemaksiatan kepadamu. Karena itu kalau kita biasa duduk di Syekh Abdul Razak bilang Muhsin Al-Badr dari Madinah, Masjid Nabawi, sebelum sering banget itu luar biasa. Sering banget saya temukan sebelum beliau beranjak atau selesai dari majelis itu beliau selalu doakan ini. Beliau selalu doa ini, kemudian doa kafatul majelis, baru kemudian salam jalan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini salah satu doa nih. Oh, panjang banget Ustaz. Sebentar dikit-dikit apalinnya. Atau tadi yang awal doang boleh. Cuma Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu boleh. Kita berdoa potongan-potongan doa seperti itu. Ini rasa takutnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih banyak pada hakikatnya. Contoh-contoh atau riwayat-riwayat rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dzar, riwayat Abdullah bin Syukhair, riwayat Ummu Ala, riwayat Abu Hurairah, riwayat Aisyah menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah, yakinlah Allah azza wajalla akan memberikan berbagai macam keutamaan dan manfaat bagi kehidupan kita dunia akhirat. Dan ketika kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah azza wajalla, maka
berbagai keutamaan dan manfaat itu tidak akan Allah berikan kepada kita, yang ada sebaliknya, kemadaratan dan keburukan yang akan ada pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alim bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan dan ilmunya yang kita dapatkan hari ini. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan sudah masuk Ustadz. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila menangis karena takut kepada Allah, tidak selalu terjadi, apakah bisa masuk ke dalam keutamaan khauf ini, sedangkan yang sering dirasakan adalah muraqabatullah. Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Ayo, muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, itu juga luar biasa istimewanya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla berikan muraqabatullah kecuali bagi orang-orang yang terpilih. Nah, biasanya wallah alam bisawab, orang-orang yang punya rasa takut, orang-orang yang punya muraqabatullah, biasanya insya Allah Ta'ala dia akan punya rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut ini, rasa takut kepada Allah, tadi intinya tadi itu. Rasa takut yang dapat membentengi diri kita dari berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, rasa takut ini seperti tembok besar yang tebal yang menghalangi diri kita dengan berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, ini pula bisa didapatkan atau biasa didapatkan dari orang yang mempunyai muraqabatullah. Mempunyai apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa ente selalu diawasi oleh Allah? Karena Allah Azza wa Jalla punya apa siksanya dan adabnya kalau saya nggak kemudian apa nggak taat kepadanya kan gitu. Karena Allah Azza wa Jalla punya surganya ketika saya taat kepadanya kan gitu. Jadi kalau dia merasa diawasi oleh Allah, biasanya insya Allah Ta'ala dia punya rasa takut kepada Allah. Adapun menangisnya, ini memang karunia Allah. Karunia Allah. Tidak Allah berikan kepada semua makhluk kecuali hamba-hamba Allah yang memang Allah kehendaki kepadanya. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah mudahkan air mata kita untuk apa? Mudah menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi intinya, biasanya orang yang punya muraqabatullah, insya Allah biasanya dia akan dapatkan khasyatullah juga. Tapi khasyatullah ini bukan berarti harus menangis pasti gitu. Ini salah satu ciri orang yang punya rasa takut kepada Allah, dirinya mudah menetes atau air matanya mudah menetes karena takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila seorang hamba keluar rumah menuntut ilmu, ada bekasnya mencatat, tidak hanya mendengar saja. Tetapi pada zaman sekarang, banyak kajian online kadang-kadang berbicara ustadznya terlalu cepat menyampaikan dan untuk murojaah melalui YouTube. Saya selalu begitu, dan tetapi sering kajian lisan tidak bisa dijaga, dan adabnya juga begitu. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini Ustadz untuk jaminan surganya? Yang pertama, setiap orang insya Allah Ta'ala akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan yang dia terima. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang diterima itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang dia terima. Kalau misal dia kajian online, kalau ditanya apakah sama dengan kajian offline, jawabannya berbeda. Gitu. Kajian offline jelas yang paling utama. Karena banyak saya lihat subhanallah orang yang mencukupkan diri dengan kajian online, padahal dia bisa dan mampu untuk ke kajian offline. Ini berbeda cerita kalau dia nggak bisa dan nggak mampu ke kajian offline. Ada uzur syar'i. Nah, itu lain cerita kan gitu ya. Itu lain cerita. Atau kemudian ada orang bertanya, ibu saya di daerah yang nggak ada kajian sunnah, Pak Ustaz, tapi setiap kajian online rutin. Wah, luar biasa ini, Masya Allah. Di daerahnya mungkin nggak ada kajian-kajian sunnah, subhanallah. Tapi kemudian dia berusaha untuk merutinkan kajian sunnah lewat online. Ini istimewa, Masya Allah. Dia akan dapatkan insya Allah dari keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla tersebut yang disebutkan dalam dalil yang sahih. Tapi kalau kemudian ada kajian online di daerahnya, kajian offline yang ada di daerahnya, dia mudah untuk mendatanginya. Dia tidak datang hanya karena malas datang ke situ. Ini sayang banget, subhanallah. Ini sayang sekali. Maka para ulama mengatakan, kalau dia terbiasa kajian offline,
kemudian satu waktu kemudian dia harus kajian online karena uzur syar'i, insyaallah taala Allah akan tetap mencatatnya seperti dia kajian offline, kan gitu. Karena kebiasaannya berarti kajian offline kan gitu. Barang siapa yang luput dari kebiasaan yang dia lakukan dari amal soleh, kemudian dia luput karena uzur syar'i, Allah akan mencatatnya sesuai dengan apa yang ketika dia dalam keadaan sehat dan mungkin disebutkan dalam hadisnya gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang sekedar dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya ini, mempunyai rasa takut kepada Allah. Salah satu ciri orang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia akan tambah takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Bukan yang namanya ilmu ketika orang banyak riwayatnya, banyak hafalannya. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Nah, banyak orang yang ilmunya mungkin sedikit, luar biasa. Tapi Allah berikan rasa takut yang luar biasa. Dia pakai ilmunya itu, dia amalkan ilmunya itu. Dan berapa banyak ilmunya banyak, naudzubillah. Ilmu tersebut tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat, itu malah ilmu yang akan memudaratkan diri dunia. Salah satu ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Nah, ini penting. Semakin berilmu, semakin berakhlak, semakin berlemah lembut, semakin adabnya baik, luar biasa, kan gitu. Ini harus ada dalam diri kita, Ikhwan. Kalau enggak, hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan ternyata ilmu kita ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Maka mau kajian offline, kajian online dan seterusnya. Ketika ilmu itu menjadikan diri kita takut kepada Allah, menjadikan diri kita memiliki akhlak yang mulia, menjadikan hati kita mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, menjadikan diri kita tambah sayang kepada makhluk, tambah lemah lembut kepada makhluk, menjadikan diri kita punya membesarkan Allah. Wah, ini ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, kajian offline rajin, masya Allah, bukan hanya online, offline rajin, tapi akhlaknya buruk, perkataannya nggak bisa dia jaga, lisannya nggak bisa dia kontrol. Ini nggak benar, luar biasa. Rasa takutnya nggak ada, akhlaknya luar biasa, jauhnya adab. Ini gimana ini? Ditakutkan naudzubillah min dzalik, bukan ilmu yang bermanfaat yang didapatkan. Maka coba bercermin, nggak usah lihat orang, lihat diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita masing-masing. Apakah setiap kita nuntut ilmu tambah rasa takut kita kepada Allah atau tidak? Tambah akhlak kita atau tidak? Akhlak baik kita maksudnya atau tidak? Tambah sayang kepada makhluk diri kita atau tidak? Tambah membesarkan akhirat, mengecilkan dunia atau tidak? Dan seterusnya. Wallahu ta'ala musta'an. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, Anda persilakan, bisa raise hand. Baik, kalau belum ada, Anda melanjutkan pertanyaan Ustaz. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, rajin, Masya Allah ini barusan disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, Anda rajin ke kajian. Anda rajin mencatat, Anda rajin mendengarkan, menyimak, tetapi dari sekian banyak kajian yang Anda datangi, Anda merasa Anda tidak, bahkan kurang dan bahkan tidak mengamalkan dari apa yang Anda dapat. Anda rajin murajaah, tapi Anda sulit untuk mengamalkan apa yang ilmu-ilmu yang didapat. Kenapa Anda seperti ini ya Ustadz? Padahal Anda ingin berusaha dan Anda tahu hukumnya. Anda takut nanti di akhirat Anda akan dilemparkan ke dalam neraka. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus Anda lakukan? Barakallahu fikum. Yang pertama, rasa seperti ini pada hakikatnya rasa yang bagus. Ada rasa kita seperti ini dalam hati kita, itu rasa yang bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena syaitan salah satunya memasukkan dalam hati seseorang untuk bisa menggoda seseorang itu merasa aman. Nah, saya sudah nuntut ilmu kok, saya sudah mengamalkan ilmu kok, saya sudah ini kok, padahal ternyata belum. Jadi kalau ada rasa takut, ya Allah saya sudah nuntut ilmu banyak, kok akhlak saya masih nggak benar, kok rasa takut saya masih jauh dari ideal dan seterusnya. Dari satu sisi ya, satu poin ini bagus, masya Allah. Bagusnya di mana? Dia akan melecutkan dirinya untuk terus memperbaiki dirinya, kan gitu ya. Dia akan memaksa dirinya, anak harus punya rasa takut kepada Allah, anak harus perbaiki akhlak anak harus ini, anak harus ini, anak harus ini. Satu poin.
Tapi poin yang lain nggak boleh didiamkan. Ketika dia sadar nih, ini untuk ilmu kok begini-gini aja, ini rasa takutnya kok akhlak saya begini aja, seterusnya. Ya udahlah, yang penting saya nuntut ilmu. Nah ini hati-hati, ini pun nggak boleh. Jadi harusnya rasa rasa seperti ini ketika dia menimbulkan rasa takut kepada Allah atau melecutkan diri tambah memperbaiki dirinya dari hal-hal yang kurang, yang negatif, ini bagus. Tapi kalau rasa ini muncul kemudian dia diamkan, bahkan kemudian apa, merasa aman, kalau kan saya penting untuk ilmu, ini bahaya. Setiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat kan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dalam riwayat lain, hadis lain, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka doa kepada Allah. Doa dengan jujur kepada Allah, ya Allah, saya ingin ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Saya nggak mau ilmu yang nggak bermanfaat. Sufyan Ats-Tsauri dinasihati oleh ibunya, ketika engkau menulis 10 kalimat dalam kitabmu, dalam catatanmu, coba lihat rasa takutmu bertambah atau tidak, imanmu bertambah atau tidak, amal salehmu bertambah atau tidak. Kalau tidak, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan ilmu yang bermanfaat, jangan-jangan ilmu itu yang akan memudaratkan dirimu dunia akhirat. Apa yang harus dilakukan? Berhenti nuntut ilmu gitu? Enggak. Tapi dia berusaha untuk selalu apa? Melecutkan dirinya, membaguskan dirinya. Nuntut ilmu juga, bagusin diri juga kan gitu. Menuntut ilmu juga, memperbaiki diri juga. Menuntut ilmu juga, mengamalkan ilmu diri juga terus. Dan minta kepada Allah kemudahan terus. Allah Azza wa Jalla, kalau dia jujur, intas dukillah yasdukka. Yakinlah ketika engkau jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada Allah, akan berikan apa yang kau inginkan. Jadi jangan gara-gara seperti ini, sudahlah nggak usah nuntut ilmu. Ini syaitan nih, bisikan syaitan seperti ini. Atau kemudian apa? Putus asa akan rahmat Allah. Ini juga syaitan. Harusnya ketika dia punya rasa seperti ini, maka rasa ini harus menjadikan dirinya pelecut bagi dirinya, pecut bagi dirinya. Berarti saya harus tambah memperbaiki diri. Saya harus tambah beramal saleh. Saya harus tambah kemudian apa, menuntut ilmu lagi. Saya harus ini, saya harus ini, saya harus minta lagi kepada Allah dan seterusnya. Itu luar biasa, the best, masya Allah. Tapi kalau perasaan ini nggak ada, kemudian merasa aman, ini malah hati-hati, jadi bahaya, subhanallah. Jika nuntut ilmu, oh sudah, semua ilmu sudah saya amalkan, sudah tahu semua, luar biasa bahaya. Bisa masuk penyakit-penyakit di hati yang lain, ujub, kibar, dan seterusnya. Dan yang paling terpenting adalah mohon kepada Allah dengan jujur agar Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar selalu memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui dan sering-sering mengecek niat kita. Bisa jadi juga karena apa? Niat kita bisa jadi tidak ikhlas ketika nuntut ilmu atau ketika mengamalkannya bukan karena Allah dan seterusnya. Muhasabah diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Masya Allah. Ustadz, pertanyaan berikutnya di luar tema, Ustadz. Ustadz, Ana seorang perawat. Ana diminta untuk merawat seorang bapak yang sudah dalam keadaan lumpuh. Tapi sesudah pada saat Ana menerima pekerjaan ini, Ana meminta karena yang diurus adalah laki-laki, sedangkan Ana adalah perempuan. Ana meminta untuk terkait seperti organ besar dibantu oleh putranya atau anak-anaknya. Tapi ternyata sesudah Ana bekerja, semua Ana harus melakukan. Sampai akhirnya Ana menolak untuk mengundurkan diri. Tapi pasien tersebut tetap meminta Ana yang menjadi perawatnya. Dan anak-anaknya tidak ada yang peduli. Bagaimana saya harus menghadapi ini ya Ustadz? Di satu sisi Ana kasihan, Bapak ini tidak ada yang merawat. Tapi Ana seorang perempuan yang harus merawat seorang laki-laki di mana harus melihat aurat besar. Mohon nasihatnya untuk Ana Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, tidak ada kewajiban bagi bagi akhwat tersebut yang bertanya untuk merawat tadi. Yang berkewajiban pada hakikatnya adalah anak-anaknya, kan gitu. Yang pertama, yang kedua ditambah lagi kemudian bukan mahram laki-laki yang perempuan. Selama masih ada perawat yang dan banyak, masya Allah, perawat yang laki-laki yang bisa kemudian apa merawat dari ayahnya orang-orang tua tersebut, maka anaknya wajib mencari perawat laki-laki pada hakikatnya. Betul, mungkin kalau kita pakai perasaan kesian dan seterusnya, tapi perasaan ini harus disesuaikan dengan dalil, disesuaikan dengan apa? Syariat agama. Maka ketika melihat aurat besar, bahkan bahkan kalau melihat aurat besar, kemudian ketika merawat saja merawat apa? Memegang, menyentuh tanpa kemudian apa?
ada darurat, itu pada hakikatnya nggak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat dan seterusnya. Nah, di antara dalam keadaan darurat itu nggak ada perawat laki-laki lagi. Kan di sini luar biasa banyaknya. Saudara saya dulu pernah apa? Sakit bertahun-tahun luar biasa dan mencari perawat laki-laki ganti-gantian. Bisa banyak, Masya Allah dapat. Maka kasih tahu kepada anaknya, kalau engkau ingin berbakti, kalian ingin berbakti pada ayah kalian, cari perawat laki-laki yang memang ayah juga serak. Karena biasa perawat laki-laki juga apa? Ada yang memang apa? Masya Allah, ada yang biasa aja kan gitu. Cari yang memang ayahnya supaya serak juga. Dan ini bakti seorang anak, subhanallah. Bakti seorang anak kepada orang tuanya tersebut. Apalagi kalau anaknya sendiri kemudian yang kemudian apa? Merawatnya. Jadi mungkin perawat laki-laki juga, anaknya juga kan gitu. Kasih tahu kepada, nasihati kepada anak-anaknya. Jangan sampai menjadikan apa? Surganya tidak didapatkan ketika dia dapatkan ayahnya seperti ini. Alhamdulillah min dzalik. Jadi nggak ada kewajiban bagi anti pada hakikatnya. Jadi jangan hanya ini perasaan saja, subhanallah. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan syari'inya, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Terakhir, Bagaimana? Oh baik, Ustaz. Bagaimana hukum orang yang sudah tahu suatu ilmu, contohnya tidak tahlilan, tidak memposting foto ulang tahun, tidak boleh safar tanpa mahram, tapi masih tetap melakukannya? Apakah bisa terkena hadis khusus terburai? Apakah kita yang sudah nahi mungkar cukup satu kali? betul, betul. Itu beratnya ilmu agama yang kita ketahui yang Allah tanya nanti di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satunya an ilmihi madza fa'al. Di riwayah an ilmihi madza 'amila bihi. Tentang ilmunya. Apakah dia amalkan ilmunya itu? Apakah dia praktekkan ilmu agamanya tersebut? Allah tanya itu. Dia sudah tahu ini nggak boleh, haram, ulang tahun haram, masih tetap ulang tahun. Joget-joget haram, tetap joget-joget. Nyanyi-nyanyi haram, tetap nyanyi-nyanyi. Tahlilan dan seterusnya nggak boleh, tetap, oh nggak enak lah Ustaz. Dia tahu hukumnya itu. Dia tahu hukumnya, nggak enak sama makhluk mungkin. Atau lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada Allah dan Rasulnya. Ini hati-hati nih. Ini hati-hati. Bisa jadi orang seperti naudzubillah min dzalik, hatinya Allah sakitkan, bahkan hatinya Allah kunci, naudzubillah. Hatinya Allah matikan sebelum jasadnya mati. Dia tahu al-haq kebenaran. Maka dosa yang jelas lebih besar yang seperti ini. Oh, kalau gitu nggak usah nuntut ilmu aja puasa supaya nggak tahu juga dan nggak amalkan. Dosanya double. Maka jawabannya tidak lain tidak bukan menuntut ilmu terus-menerus dan berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan. Doa kepada Allah bagi yang ketika berbeda memang kalau dia apa? Dia sudah tahu ilmunya tapi dia ingin melaksanakan mengamalkannya, minta kepada Allah sedikit-sedikit kan gitu. Karena ada orang tahu ilmunya tapi untuk meninggalkan sesuatu yang nggak boleh misal atau melakukan sesuatu yang diperintahkan itu sedikit demi sedikit gitu. Ini seperti itu mungkin. Kalau memang niatnya jujur dengan seperti itu, Allah berikan kemudahan nantinya. Tapi kalau memang apa? Nah, ya saya tahu. Tapi nggak ada upaya sama sekali untuk mengamalkan ilmunya. Dia tahu ini haram, dia tetap aja lakuin tanpa ada perasaan rasa takut kepada Allah ketika melakukan yang haram. Dia tahu ini sunnah Nabi, nggak ada usaha sama sekali untuk bisa apa? Menjalankan sunnah Nabi tersebut. Nanti Allah tanya itu ilmunya di di akhirat nanti. Salah satu itu usus terburai dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Dan kewajiban dari kita ketika kita sudah nahi mungkar sekali, ya kewajibannya sudah selesai. Kalau sekali sebenarnya sudah selesai. Tapi kan kita ingin mendapatkan mungkin lebih dari pahala. Kita ingin orang yang kita dakwahkan tersebut kemudian apa? Mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Maka terus meneruslah, bersabarlah. Bersabarlah, berlemah lembutlah kepada dirinya untuk selalu mendasihatinya, untuk selalu amar nahi mungkar kepadanya. Semoga dengan perkataan atau perbuatan kita Allah bukakan hatinya. Tapi kalau tanya wajibnya ya sekali selesai pada kita. Dan ini jangan lupa untuk selalu doakan semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Allah taala besar. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas